Skandal GoToGrab, Danantara dan Kejahatan Ekonomi. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Pandu Sahrir dan Etika Publik yang Terkoyak. Mari kita bicara secara strategis dan etis. Pandu Sahrir, CIO Danantara, salah satu figur utama dalam ekosistem dana dan digital, mengatakan secara terbuka bahwa dia make money dari Gojek dan Shopee. Pernyataan ini keluar di saat masyarakat sedang menjerit karena beban hidup, ketidakpastian kerja, dan biaya hidup yang melambung. Seorang pemimpin modal seharusnya rendah hati dan melayani, bukan menyombongkan keuntungan pribadi dari sistem yang timpang. Dan yang paling serius, dana Telkomsel yang masuk ke GoTo tidak pernah dipertanggungjawabkan secara publik. Ini uang negara, uang rakyat. Harus ada audit terbuka, investigasi hukum, dan pengusutan menyeluruh. Kalau ada pelanggaran hukum, hukum tetap harus ditegakkan. Ulangan dosa di lubang yang sama. Indonesia sedang menyaksikan pertunjukan yang sangat mahal, merger Grab dan GoTo yang dipoles sebagai strategi, padahal jejak rekamnya mengarah pada satu hal, pengulangan skema kerugian besar seperti dulu. Ketika suara keras berkata, total wholesale saja sudah rugi, itu bukan asal bunyi. Ini adalah refleksi dari satu luka ekonomi yang belum sembuh, dana besar dari rakyat disuntik ke entitas yang ujungnya meninggalkan rakyat dalam kemiskinan, dan elit pergi dengan kekayaan hasil exit. Kita dihadapkan pada sebuah kenyataan pahit, akal-akalan jahat, bahkan keledai pun tidak jatuh dua kali ke lubang yang sama, tapi kenapa negara ini terus diseret ke lubang yang sama oleh tangan-tangan elit dan pemilik kuasa modal? Ironi Ketua KPPU dan nama Prabowo. Yang membuat luka itu makin terbuka adalah pernyataan seorang mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU, yang menyebut merger Grab GoTo sebagai strategis. Bahkan ia membawa nama besar Presiden Prabowo Subianto sebagai pemberi arahan. Ini sangat paradoks. Presiden Prabowo selama ini dikenal sebagai pembela kedaulatan ekonomi rakyat. Ia selalu menegaskan pentingnya berdiri di atas kaki sendiri, melawan korporasi predator, dan membela wong cilik. Jika benar ini arahan dari Presiden, maka arah itu sangat bertolak belakang dengan semangat perjuangan yang selama ini beliau gaungkan. Yang perlu dikaji, benarkah ini arahan Presiden, atau justru nama Presiden dipakai sebagai tameng legitimasi untuk agenda yang menguntungkan segelintir orang? Kapitalisasi kaya, rakyat tetap miskin. Data dan realitas sosial yang disampaikan sangat menyentuh, 2 dari 3 rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan digital. Ojek online tetap miskin, pedagang tetap susah, pekerja lepas hidup dari utang ke utang. Di sisi lain, para pemilik saham telah melakukan exit dengan mulus. Mereka sudah maksimalkan valuasi, panen keuntungan, lalu pergi, meninggalkan rakyat yang hanya dijadikan angka dalam presentasi startup. Inilah wajah kapitalisme digital tanpa belas kasihan. Nama-nama besar di balik layar seperti Pandu Sahrir menyebut dirinya make money dari 2 nama, Shopee dan Gojek. Pernyataan yang menurut kami sangat tidak etis di tengah penderitaan rakyat kecil yang dijadikan tulang punggung platform. Danantara dan cermin kekuasaan. Masuknya nama Danantara, Sovereign Wealth Fund SWF Indonesia, ke dalam skema merger Grab GoTo adalah sinyal yang sangat serius. Dana abadi bangsa jangan dipakai untuk menyelamatkan ekosistem digital yang gagal karena keserakahan pemiliknya. Bloomberg mencatat bahwa Danantara sedang mempertimbangkan untuk masuk ke dalam merger ini. Bila ini terjadi, maka negara secara langsung menyuntik dana rakyat ke dalam lubang yang sudah terbukti dalam dan gelap. Ini bukan investasi, ini penyelamatan elit. Dan jika nama presiden kembali disebut-sebut dalam langkah ini, maka harus ada klarifikasi tegas dari istana. Karena ini adalah pertaruhan kredibilitas kepala negara. Tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kami tidak ingin Presiden Prabowo dimanfaatkan oleh kekuatan modal yang menyamar sebagai inovasi digital. Kami percaya Presiden Prabowo tidak akan diam jika tahu bahwa dana negara diselewengkan demi menyelamatkan kekayaan pribadi elit startup. Maka kami sampaikan dengan tegas. Audit forensik total terhadap merger GoTo Grab dan peran Danantara. Pemeriksaan hukum dan pidana atas dana Telkomsel yang masuk ke GoTo. Larangan penggunaan nama Presiden Prabowo untuk pembenaran keputusan yang merugikan negara. Perlindungan kepada pekerja digital dan ojek online, bukan kepada pemilik saham yang sudah kabur. Penting, rakyat bukan angka. Kami melawan. Kita tidak sedang bicara teknologi.
Kita sedang bicara tentang martabat bangsa. Tentang apakah negara ini milik rakyat, atau milik para pemilik saham digital yang hanya tahu maksimalkan exit strategi. Kami menulis ini bukan untuk menuduh, tapi untuk menggugah. Kami tidak akan tinggal diam melihat merger ini dilakukan tanpa transparansi. Dan kami tidak akan diam jika dana rakyat dipakai untuk selamatkan elit yang menyebut dirinya make money, saat rakyat tak punya uang. Indonesia harus bangkit, tapi bangkit yang adil, bukan bangkit yang palsu. Karena keadilan bukan cita-cita politik. Keadilan adalah panggilan Tuhan. Yesaya 1 ayat 17, belajarlah berbuat baik. Usahakan keadilan.